Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rosa Teja Buana SHMH selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Kejahatan Korporasi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kasus tindak pidana korupsi oleh Korporasi PT Giri Jaladi Wana berdasarkan putusan nomor 812 garing pidana khusus garing 2010 garing Pengadilan Banjarmasin. Baik, sebelum mempresentasikan PowerPoint yang akan kami tampilkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya selaku moderator Muhammad Fikri Ihsan Permana dengan NPM 23-1104. Untuk rekan-rekan saya silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dengan NPM 23 10005. Perkenalkan, nama saya Sela Rizky Burhani Putri dengan NPM 23 10010. Perkenalkan, nama saya Dev Aditya Pratiwi dengan NPM 23 10045. Perkenalkan nama saya Azfa Fauzan Pratama dengan NPM 23 10127. Baik, untuk halaman pertama, latar belakang akan dibacakan oleh rekan kita. Untuk Deva Adelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya di sini ada yang pertama itu latar belakang yang dimana tindak pidana korupsi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang dimana dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dalam hal ini tuh perkembangannya tidak pidana ini tuh korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi melalui tindakan para pengurus atau pihak yang memiliki kendali atas perusahaan. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu bentuk korupsi ini adalah oleh korporasi ini sering kerja untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya dapat disalahgunakan apabila tidak dilaksanakan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penyalahgunaan wewenang ini dalam kerjasama tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing PN BJM itu pemerintahan Kota Banjarmasin itu menjalin kerja dengan PT Giri Jaladiwana. Dalam pembangunan ini dan pengelolaan Jaladiwana ini diberikan kewenangan untuk membangun, mengelola, serta memasarkan tempat. Namun dalam pelaksanaannya, PT GJW ini diduga melakukan berbagai penyimpangan, antara lain menambah jumlah tempat usaha tanpa persetujuan yang sah serta mengelola hasil penjualan dan sewa kios yang seharusnya menjadi hak pemerintah daerah. Nah, perbuatan tersebut dilakukan secara kerugian keuangan negara atau daerah. Atas dasar itulah, PT Giri Jaladiwana ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan diproses sebagai korporasi dalam perkara pidana. Putusan ini menjadi penting karena menegaskan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi serta memberikan pelajaran hukum bagi pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta di masa mendatang. Baik, selanjutnya akan Baik, terima kasih untuk Deva. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri selaku moderator. Kronologi kasus terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi yang dilakukan oleh terdakwa PT Giri Jaladiwana berdasarkan putusan nomor 812 garing pidana khusus garing 2010 garing Pengadilan Banjarmasin. Yang pertama, kronologi perkara ini berawal dari kerjasama antara pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT Giri Jaladiwana atau disingkat PT GJW dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar induk atau pasar sentra Antasari. Kerjasama ini diatur di dalam perjanjian kerjasama nomor 664 garing 1 garing 548 garing Prok nomor 003 garing GJW garing
8/1998 tanggal 14 Juli 1998 yang memberi PT GJW kewajiban membangun pasar dan fasilitas pendukung sebanyak 3.459 unit dengan imbalan hak menjual unit-unit tersebut. Pada tahun 2000 dilakukan adendum yang menambah jumlah unit menjadi 5.145 unit dan mengatur kewajiban PT GJW membayar subsidi retribusi, kompensasi uang sewa, serta pelunasan kredit impres sebesar total 6,7 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT GJW bekerja sama dengan PT UE Sentosa sebagai kontraktor utama, namun proyek mengalami keterlambatan penyelesaian. Pada tahun 2003, Wali Kota Banjarmasin sempat mencabut SK kerjasama melalui SK nomor 117 tahun 2003 dan membatalkan perjanjian. Tetapi kemudian diberlakukan kembali melalui SK nomor 135 sampai 138 tahun 2003. Setelah adanya perubahan kebijakan, PT GJW juga mengajukan kredit ke Bank Mandiri sebesar 25 miliar pada tahun 2001 yang kemudian direstrukturisasi dan ditambah menjadi 73,55 miliar pada tahun 2002 dengan agunan melibatkan aset proyek dan aset pribadi direksi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Asfa. Untuk Asfa dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan untuk kronologinya. Selanjutnya adalah penyimpangan mulai terungkap ketika audit oleh akuntan publik Paul Hadiwinata dan rekannya menemukan bahwa dana kredit Bank Mandiri sebesar 39,18 miliar digunakan tidak sesuai tujuan proyek, antara lain untuk transfer ke kantor pusat, pembayaran utang di luar proyek, pembelian tanah, dan biaya operasional lain. Selain itu, PT GJW dinyatakan telah membangun 900 unit tambahan di luar perjanjian. Totalnya yaitu 6.045 unit yang dijual senilai 16,69 miliar tanpa disetorkan ke kas daerah. PT GJW juga tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pemkot Banjarmasin sebesar 5,75 miliar dari total 6,75 miliar yang disepakati. Pada periode 2004 sampai 2007, PT GJW ditunjuk sementara sebagai pengelola pasar melalui Surat Wali Kota nomor 500/259/Ekobank/2004, tetapi tidak menyetorkan pendapatan pengelolaan sebesar 7,65 miliar ke kas daerah. Di sisi perbankan, PT GJW juga gagal memenuhi kewajiban kreditnya kepada Bank Mandiri, meskipun telah dilakukan beberapa kali restrukturisasi dan penambahan fasilitas kredit. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang ada, pengadilan menyatakan bahwa PT Giri Jaladiwana sebagai korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Junto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi pidana denda serta pidana tambahan berupa penutupan sementara perusahaan. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Asfa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ina. Untuk Ina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Fikri. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai dan juga membuktikan dakwaan primer terhadap terdakwa PT Giri Jaladiwana sebagaimana tercantum di dalam putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing PN Banjarmasin. Yang mana di dalam putusan ini, majelis hakim itu telah mempertimbangkan dakwaan primer terhadap PT Giri Jaladiwana yang telah melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto pasal 18 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur setiap orang. Majelis hakim itu telah mempertimbangkan bahwa pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
adalah perorangan termasuk korporasi. Yang mana hal ini juga diperkuat di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan juga penjatuhan pidana itu dapat dilakukan terhadap korporasi dan juga atau pengurusnya. Terdakwa PT Giri Jaladiwana itu merupakan badan hukum, maka terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai suatu korporasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang itu telah terpenuhi. Next. Selanjutnya adalah unsur secara melawan hukum. Majelis hakim itu telah mempertimbangkan bahwa ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa PT Giri Jaladiwana ini yang telah melakukan berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perbuatan tersebut antara lain berupa pengelolaan, pemanfaatan proyek pasar sentra Antasari yang tidak sesuai dengan peruntukan dan juga kesepakatan. Dan juga ada penambahan dan juga perubahan unit bangunan tanpa dasar hukum yang sah. Serta adanya suatu penarikan, penguasaan dana dari para pedagang berupa uang kios dan juga toko yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya. Dan tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan hak dan bagian keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah. Majelis Hakim juga menegaskan di dalam putusan ini bahwa perbuatan yang dilakukan secara menyimpang dan juga menimbulkan suatu kerugian keuangan negara tersebut itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Selanjutnya, dalam putusan ini, Stepanus Widagdo selaku pengurus PT Giri Jaladiwana yang mewakili terdakwa PT Giri Jaladiwana yang merupakan seseorang yang memiliki posisi sebagai direktur utama dari PT ini itu telah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan korporasi dan dengan maksud untuk memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi dan juga perbuatan-perbuatan dari terdakwa tersebut itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil dan oleh karenanya maka unsur secara melawan hukum itu telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu mengenai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di mana majelis hakim itu telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya menyangkut adanya aliran dana dalam pelaksanaan kontrak bagi tempat usaha dan juga dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kota Banjarmasin yang menggunakan kucuran kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri yang diajukan oleh terdakwa PT Giri Jaladiwana ini dan juga adanya suatu penunjukan terdakwa PT Giri Jaladiwana untuk mengelola pasar sentra Antasari. Pada akhirnya, itu telah dapat disimpulkan bahwa adanya suatu penambahan kekayaan terdakwa, yang mana dalam hal ini adalah suatu korporasi. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan juga korporasi itu telah terpenuhi. Yang keempat adalah mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa PT Giri Jaladiwana ini ternyata tidak membayar retribusi penggantian uang sewa dan juga pelunasan kredit impres pasar Antasari sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya. Yang seluruhnya itu totalnya ada 5.750 juta rupiah. Yang kemudian terdakwa itu sejak ditunjuk untuk mengelola pasar sentra Antasari dari tanggal 30 Mei 2004 sampai Desember 2007 sengaja tidak membayar uang pengelolaan pasar sentra Antasari ini kepada kas daerah pemerintah Kota Banjarmasin. Dan juga Widagdo memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin ini seolah-olah pengelolaan itu rugi. Padahal sesuai laporan keuangan pengelolaan pasar sentra Antasari dari periode Juli 2004 sampai Desember 2007 itu telah terkumpul dana sebesar 7.650.143.645 rupiah. Akibat dari perbuatan terdakwa ini telah merugikan suatu keuangan negara, khususnya dalam pemerintah Kota Banjarmasin sebesar 7.332.361.516 rupiah. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dapat merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara itu telah terpenuhi. Next. Selanjutnya adalah mengenai unsur perbuatan berlanjut.
Dalam putusan ini, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, itu telah terbukti bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tuh berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang dalam rangkaian kontrak bagi tempat usaha dan juga dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kota Madya Banjarmasin dan pengelolaan pasar sentra Antasari. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Oleh karena itu, unsur ini terpenuhi. Jadi, berdasarkan pemenuhan seluruh unsur dakwaan primer tersebut, dapat disimpulkan maka kepada terdakwa PT Giri Jaladiwana itu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Karena perbuatan dari terdakwa ini itu dilakukan dalam rangka kegiatan usaha dan untuk kepentingan perusahaan, maka tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Sehingga pertanggungjawaban pidananya itu dibebankan kepada PT Giri Jaladiwana. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Deva dan Sela. Untuk Deva dan Sela, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah implikasi putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing PNBJM terhadap keberlangsungan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak swasta di masa mendatang. Pada prinsipnya, kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pembangunan atau pengelolaan aset publik itu harus dilandasi oleh itikat baik, transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Kerjasama yang sehat menuntut adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah berperan menjaga kepentingan publik dan juga keuangan daerah, sedangkan pihak swasta bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian tanpa menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas yang telah diberikan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan konsisten, maka kerjasama dapat berkelanjutan, saling menguntungkan, dan juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing PNBJM, ini menegaskan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta atau public-private partnership tetap berada dalam rezim hukum publik dan tunduk pada prinsip akuntabilitas keuangan negara. Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan bahwa tindakan korporasi swasta PT GJW dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengelolaan pasar sentra Antasari ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Yang konsekuensinya kriminalisasi kerjasama serupa di masa depan tidak lagi dipandang sebagai hukuman bisnis murni, melainkan sebagai kegiatan yang melekat pada tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan hal ini juga berimplikasi pada meningkatnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam memilih dan mengikat mitra swasta. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lalu di sini pun ada dari sisi pihak swasta. Nah, dalam putusan nomor 812 ini garing Pitsus garing 2010 garing PN Banjarmasin itu menimbulkan efek jerah, deteran efek gitu, serta meningkatkan kesadaran hukum bahwa korporasi itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam proyek kerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, putusan tersebut juga mengungkapkan bahwa masalah lemahnya mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dan pihak swasta. Nah, lemahnya ini pengawasan ini tuh menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penyimpangan yang menimbulkan pernyataan mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta sebagaimana mekanisme pengawasan yang seharusnya dibangun agar kerjasama tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum. Sehingga dengan ini pemerintah daerah akan terdorong untuk memperketat proses penunjukannya. Lalu memperjelas klausul perjanjian kerjasama serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan. Pelajaran normatif dari perkara ini di mana lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama menjadi salah satu faktor terjadinya penyimpangan dan berujung pada pertanggungjawaban pidana. Nah, dalam putusan ini tuh
bahwa badan hukum bukan hanya dapat dikenai sanksi administratif atau perdata, tetapi juga pidana gitu. Termasuk pidana denda dan pidana tambahan. Dampaknya, pelaku usaha yang akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di masa mendatang itu cenderung lebih patuh terhadap ketentuan hukum, prinsip transparansi, serta tata kelola perusahaan yang baik corporate good governance. Serta secara lebih luas, putusan ini tuh berimplikasi pada penguatan keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih gitu. Walaupun dalam jangka pendek putusan itu dapat menimbulkan kekhawatiran atau sikap defensif baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam menjalin kerjasama dalam jangka panjang justru mendorong terciptanya pola kerjasama yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga keberlanjutan kerjasama pemerintah daerah dan swasta tetap terjaga namun dengan standar hukum yang lebih ketat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kesimpulannya. Berdasarkan uraian fakta, pertimbangan hukum majelis hakim, serta pemenuhan seluruh unsur dakwaan primair di dalam putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing Pengadilan Banjarmasin, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT Giri Jaladiwana merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dikarenakan PT Giri Jaladiwana melalui pengurusnya secara melawan hukum menyalahgunakan kerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin dengan cara menggunakan dana kredit dan hasil pengelolaan pasar tidak sesuai peruntukan, menambah dan menjual unit bangunan di luar perjanjian tanpa dasar hukum, serta tidak menyetorkan kewajiban keuangan kepada kas daerah, serta memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengelolaan pasar. Rangkaian perbuatan tersebut memperkaya korporasi dilakukan untuk kepentingan dan atas nama perusahaan, berlangsung secara berlanjut dan menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah perundang-undangan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada PT Giri Jaladiwana sebagai badan hukum. Menegaskan bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi dan dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya ada saran yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk Aspa, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk saran, adapun saran di sini berdasarkan uraian kronologi perkara, pertimbangan hukum hakim dan implikasi putusan nomor 812 garing Pitsus garing 2010 garing PN Banjarmasin, kelompok kami menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat perumusan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta melalui klausul yang jelas, terukur, dan mudah diawasi, serta disertai mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan yang transparan dan berkelanjutan. Di sisi lain, pihak swasta sebagai mitra pemerintah hendaknya menerapkan prinsip kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, mengingat korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyimpangan dalam pengelolaan proyek publik. Dengan demikian, kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta di masa mendatang dapat berjalan secara akuntabel, memberikan kepastian hukum, serta tetap berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan kepentingan publik. Sekian. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila PowerPoint dan makalah ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.